Woi, bos. Eh, ya, Ya apa kabar? alhamdulillah sehat juga, Pak. Lama gak ketemu nih, dari mana? Iya, ini tadi ngerjakan sedikit tugas. Iya. Saya dengar Bapak ada keperluan mencari saya, Pak. Oh iya. Ini kan kesiswaan itu kan ada masalah. Oh iya, iya. Gimana ceritanya? Ya, cuman kan memang aku sengaja dari kemarin nyari, cuman belum ketemu. Iya. Nah, permasalahannya ini kan ya itu terkait siswa sih. Jadi kalau di siswaan kan kompleks sebenarnya ya masalah siswa, tapi kan ada karena siswa ini beragam gitu kan. Ada macam-macam model-model siswa lah. Ya, siswa kita itu kan ada yang memang siswa ini rajin, ada yang siswa ini malas gitu kan. Iya. Nah, dari beberapa siswa itu kan secara umum kan lancar sampai hari ini ya. Cuman ada satu masalah yang memang sampai hari ini itu ya belum terselesaikan, dan mungkin aku perlu menyampaikan juga ke Pak Indra, Iya, iya. biar tahu nanti kan bisa diselesaikan lah. Ya, kita bisa mencari solusi penyelesaiannya. Iya, iya. Nah, masalah siswa ini berkaitan dengan siswa kelas 10A 4 atau 10 perikanan atas nama Agil Fatur Rahman. Iya, iya. Si Agil, ya 10 perikanan. Nah, si Agil ini sebenarnya awal mula masuk ini tidak banyak masalah. Ya. Artinya mereka macam siswa yang lainnya lah. Jadi masuk, kemudian secara absensi juga tidak ada masalah di awal masuk itu. Iya. Nah, namun dalam beberapa hari terakhir ini ada permasalahan yang menyebabkan dia ini rajin tidak masuk. Iya, iya. Dia ini sering tidak masuk lah, ya kan? Artinya si Agil ini sering bolos dan nggak masuk sekolah gitu, Pak. Bukan bolos sih, tidak masuk. Oh, nggak masuk dari awal tadi ya sampai Nah, selesai pembelajaran. ini kalau aku hitung ini sudah 1 minggu lah dia tidak masuk itu kan. Nah, kebetulan permasalahannya kan belum kulacak secara detail. Cuman kemarin itu pernah ada laporan dari pembina asrama. Kebetulan si Agil ini tinggalnya di asrama. Gitu. Ya. Iya, iya, iya. Kemarin ada laporan masuk dari pembina asrama yang mengatakan bahwa si Agil ini memang seminggu ini tidak masuk gitu kan. Iya. Nah, kebetulan juga si Agil ini kalau malam itu sering tidak di asrama juga. Oh. Sering pergi gitu kan. Sering keluar dari Nah, asrama. tapi kalau malam gitu. Iya, iya. Kalau malam. Nah, Nah, nggak ada di tempat. ada di tempat kalau malam itu. Nah, kemudian juga ada laporan dari wali kelasnya. Kemarin itu sempat nanya gitu kan, si Agil ini apa sih tidak masuk gitu. Rupanya ada informasi si Agil ini sering rajin kesiangan. Jadi kalau pagi ini ya dia ini bangunnya kesiangan. Nah, kalau sudah bangun kesiangan itu malah tidak masuk, padahal kan posisinya kan di asrama. Di asrama, gitu. iya, Dekat. Tapi kalau dia sudah bangun kesiangan, dia malah tidak masuk gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kan kalau di asrama kan tentunya beda dengan anak-anak yang tinggalnya di rumah. Artinya dia sudah mempunyai fasilitas ya, artinya dia itu fasilitas ya, tempat tinggal gratis, makan pun gratis, dekat pula ke sekolah. Iya. Kan kalau misalnya seperti itu dia malah tidak masuk dengan alasan karena kesiangan kan tidak Masuk akal ya. masuk akal juga. Mestinya kan dia dengan kondisi fasilitas yang memadai itu harusnya lebih rajin gitu kan. Nah, tapi ternyata seperti itu dan ada permasalahan. Ya tadi dia sering kesiangan itu kasus masalah pertama yang urai itu dari kelas. Kemudian kemarin kan aku panggil juga orang tua gitu kan, aku panggil juga setelah dia nak masuk 1 minggu lebih gitu kan. Iya, betul. Kan kita berikan panggilan, orang tua datang ke sekolah. Nah, bertanya, kenapa ibu kok sudah seminggu lebih ini tidak masuk gitu kan. Nah, ternyata jawaban ibunya itu sudah semenjak dari Jumat kabur dari rumah. Nah, artinya memang sebelum hari Jumat dia di rumah. Ya, walaupun memang informasinya dia ini kan di asrama, tapi rupanya dia dibalik juga gitu kan. Nah, selama seminggu itu dia dibalik, dia dari rumah juga gitu kan. Nah, kemudian setelah hari Jumat itu dia kabur melarikan diri, melarikan dari rumah. Iya. Di asrama juga tidak ada gitu kan.
Nah rupanya dia ini sedang ada masalah dengan orang tua. Artinya dia ini kelihatannya takut dimarahi gara-gara sering tidak masuk di sekolah itu gitu kan. Nah ada informasi seperti itu, kemudian dia juga ngaku dari rumah. Dan mulai semenjak hari Jumat itu kan, kalau sampai hari ini sudah ya sekitar 10 hari lah. Ya 10 hari dia tidak masuk. Nah informasi sementara memang lagi dibujuk orang tuanya. Nah sekarang yang jadi permasalahan saya itu ya bagaimana menyadarkan anak supaya kalau memang dia ini sudah diberikan fasilitas, seharusnya kalau dia ini artinya dia ini masuknya ya jangan seperti itu gitu kan. Artinya cara menyadarkan siswa ini supaya dia memahami bahwa oh iya aku ini sudah dapat fasilitas yang seperti ini, imbangi dengan jalan ya tertib masuklah. Yang masuk siang itu bangun siang itu gimana diminimalisir, diperbaiki gitu kan, supaya dia ini tidak seperti ini gitu kan. Karena kalau dia masuk siang kesiangan atau tidak masuk kan fatal kan, masalah Jadi gini Pak Lutfi ya, artinya tadi sudah sedikit banyak Bapak jelaskan permasalahan si Agil ini ya. Memang sedikit kompleks ya Pak ya, kayaknya ya. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi dari Agil gitu ya. Dan tadi juga sudah kita ketahui bersama kan bahwasanya Agil itu sudah beberapa kali tidak masuk kan tanpa keterangan ya Pak, sakit atau izin apa ya, terus dia tinggal di asrama sering nggak ada di tempat kalau malam ya, terus sekarang juga sudah dipanggil ataupun orang tuanya sendiri sudah mengetahui lah permasalahan ataupun apa yang dilakukan oleh Agil itu di sekolah kan. Jadi untuk kita benahi ataupun kita luruskan si Agil ini agar mau bersemangat gitu Pak ya, maksudnya Pak. Bersemangat lagi ke sekolah, bagaimana tidak kesiangan gitu ya, masalah-masalah yang ada itu bisa teratasi gitu ya. Bagaimana teknik untuk solusi terbaik untuk menasihati si Agil ini lah, supaya dia ini masalah bangsa ini bagaimana kan? Karena kalau misalnya keterusan kan nanti masalah gitu. Nah dari Pak Lutfi sendiri selaku wakil kesiswaan Pak, seperti apa hal yang sudah dijalankan Pak kalau boleh tahu? Kalau saya sih sampai hari ini ya itu tadi pertama kita panggil kita cari informasi dulu. Informasi dapat kita gali dari tadi pembina asrama kan. Saya tanya dulu bagaimana kondisi Agil. Yang kedua informasi saya gali dari wali kelas. Dan terakhir saya gali informasi juga dari orang tua dengan panggilan. Nah cuman karena memang si anak ini masih hilang ya, masih kabur ya, jadi kan orang tua juga masih bingung mencari kan, belum ketemu solusi realnya. Tapi kalau rencananya rencana dari saya, kalau rencana dari saya, kalau misalnya nanti si Agil ini sudah masuk, gitu kan, artinya kalau dia sudah bisa ditemukan orang tuanya sudah masuk, tentunya perlu pembinaan khusus. Kalau saya pembinaan khusus dalam arti ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, namun juga seorang siswa kalau sudah melakukan kesalahan kan perlu ada efek jerah. Efek jerah itu ada yang namanya sanksi gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya yang pertama kan kita berikan sanksi dulu. Ya sanksi dalam arti biar dia menyadari bahwa kalau sudah diberikan fasilitas yang baik tapi itu tidak dijalankan, kan dia harus menerima konsekuensi. Nah, konsekuensi itu salah satunya nanti mungkin dia bisa diberhentikan dulu dari asrama. Artinya dia masih boleh tetap sekolah tapi tidak di asrama lagi. Sebagai bentuk konsekuensi dia sudah melanggar itu. Artinya sudah diberikan fasilitas yang baik, sudah dia dicabut fasilitas supaya dia sadar gitu kan. Oh iya kalau misalnya aku ini nak dapat fasilitas dari aku kayak gini. Itu pertama itu ya. Yang kedua, langkah kedua adalah nanti ada perlu pembimbingan khusus spesial terhadap anak ini. Contoh misalnya secara berkala kita panggil anak ini walaupun tidak setiap hari tapi berkala. Kita panggil ke BK misalnya
3 hari sekali atau seminggu sekali kita panggil. Artinya kedepannya kita pantau lah Pak ya. Kita pantau, kita panggil, kita berikan nasihat dan diberikan motivasi. Karena kalau menurut saya kelihatannya memang ini kurang asupan motivasi. Ya. Karena orang tua ini kan sibuk bekerja. Sibuk bekerja. Dan kedua juga memang anak ini kecenderungannya memang bermain dengan kawannya. Artinya pengaruh kawan. Jadi mungkin dia ini kalau malam pergi itu selama ini setahu saya informasi dari kawan itu dekatnya itu dengan kawan-kawan SMP dia. Nah kebetulan kawan-kawan SMP dia ini kelihatannya pengaruhnya tuh ke arah yang negatif. Jadi mudah terpengaruh kawan. Karena kalau kita tengok sebenarnya harapan orang tua itu tinggi. Jadi dia itu mau menyekolahkan Agil ke SMK itu supaya dia itu belajar perikanan. Karena rumah ibunya itu bisnis ikan. Artinya cocok itu. Artinya ibunya itu mau berjual ikan itu ikan konsumsi, tetapi dia tidak punya bibit. Makanya dia harapan dia Agil sekolah sini itu Agil bibitkan. Nanti kalau dia sudah bibitnya jadi dibelikan semuanya gitu. Harapan orang tuanya seperti itu. Tetapi kadang-kadang harapan tidak secara kenyataan harapan seperti itu, tapi kenyataannya kan kendalanya banyak. Salah satunya kan mungkin yang jadi permasalahan kan Agil ini mudah terpengaruh. Artinya dia tuh masih gampang terpengaruh dengan kawan-kawannya SMP dulu yang kebetulan pergaulannya kurang baik. Salah satunya dia sering ngayo waktu malam gitu kan, sering jalan malam. Kebetulan kontrolnya kurang. Artinya kawan-kawannya tuh tidak mengarahkan yang positif. Nah justru yang arahkan positif di sekolah dia hindari gitu. Salah satunya di asrama bagus dan tinggal di asrama ada masalah malah dia menghindar gitu kan, terutama semalam itu. Nah jadi kan seperti itu kan yang terjadi, sehingga beberapa langkah yang mungkin baru sebatas itu ya, memberikan sanksi. Yang kedua pembinaan anak. Saya juga belum ketemu bagaimana untuk memperbaiki, memberikan masukan ke si Agil ini supaya dia itu sadar kalau bangun siang itu sebagai konsekuensi ini tetap masuk itu bagaimana gitu menyadarkan itu. Nah, jadi artinya ketika dia bangun siang itu gentle, dia tetap masuk gitu kan. Jangan misalnya dia bangun siang terus nggak masuk kan nambah masalah. Mungkin dari Bapak Lutfi sendiri Pak, hal itu bagusnya seperti apa Pak yang mengatasinya Pak? Ya tadi salah satunya yang maksud saya yang fokus kita yang Bapak sebutkan tadi, dia ini bangun siang bablas tidak mau sekolah gitu kan. Itu seperti apa lah kira-kira Pak bagusnya gitu yang Bapak harapkan ke depannya, kalau yang Bapak lakukan? Kalau nanti ya harapannya dia bisa memperbaiki diri. Artinya yang paling gampang dulu, yang paling sederhana dulu, dia menyadari bahwa bangun siang itu suatu kesalahan dan dia harus mau menerima konsekuensi. Artinya itu kalau aku udah salah itu ya konsekuensinya gini gitu ya. Karena saya amati dia ini belum sadar bahwa dia itu salah gitu ya. Makanya contohnya tadi dia bangun siang itu mungkin merasa dia itu tidak salah, sehingga ngapain juga aku ini gitu kan. Jadi dari Bapak sendiri kedepannya mau menyadarkan dia sih, gimana kalau bangun siang itu suatu kesalahan. Makanya kan kita sadarkan bahwa kalau misalnya salah itu kan ada sanksi, ada konsekuensi. Jadi terus dari Bapak sendiri maunya nanti disanksi gitu ya? Sanksi, tapi yang membuat dia ini menyadari kesalahan dia. Karena selama ini kadang-kadang sanksi itu kan tidak membuat dia sadar. Hanya kita selalu ya di anak-anak kita ya. Iya, jadi contoh misalnya disanksi suruh lari ke lapangan, tapi nggak ngefek ke dia. Makanya sih mau memikirkan bagaimana sanksi itu yang ngefek ke dia. Artinya tidak hanya sekedar lari, tapi kan ada sanksi yang benar-benar membuat dia ini menyadari aku salah, aku kasih gitu. Nah, salah satunya kan mungkin salah satunya yang sedang dipikirkan ya. Walaupun nanti belum berjalan. Nanti lebih ini Pak ya, sanksinya itu Bapak cari solusinya ataupun sanksinya apa lebih spesifik yang seperti Bapak jelaskan tadi, mengefek pada Agil itu sendiri. Efek jerahnya agar dia masuk ke sekolah itu pagi-pagi atau walaupun siang tetap ke sekolah gitu ya. Jadi pelan-pelan nanti lama kelamaan dia akan mengubah dirinya untuk datang pagi, insya Allah seperti itu ya. Seperti itu kita nanti pikirkan.
sanksinya tadi Pak? Ya, sanksi yang efektif yang membuat dia ini menyadari secara dia. Itu makanya yang perlu ada beberapa solusi masukan, termasuk dari Pak Indra juga. Kalau dari saya sih seperti itu ide saya, cuman perlu juga ada kerjasama. Barangkali mungkin kawan-kawan atau Pak Indra lagi punya sanksi yang lebih efektif atau punya ide yang lain yang lebih efektif, mungkin bisa diberikan masukan. Tapi itu beberapa langkah yang mungkin nanti akan kita lakukan sekaligus aksi-aksinya sekaligus eksekusinya seperti itu. Jadi kira-kira Pak, apa yang Bapak rencanakan nanti, siapa aja sih Pak yang akan terlibat nantinya Pak, agar perencanaan Bapak itu sudah direncanakan bisa tereksekusi, bisa berjalan dengan baik, diharapkan si Agil itu dapat berubah gitu Pak. Ya kalau misalnya dukungan dari beberapa yang pasti itu yang pertama yang paling berat adalah guru BK. Nah guru BK itu pasti karena dia kan tombak utama semua. Kemudian saya sendiri selaku keseluruhan. Ketiga itu ada wali kelas, keempat ada pembina asrama, dan terakhir adalah orang tua. Yang beberapa pihak yang harus dilibatkan dalam Tapi kalau di sekolah itu yang jelas pasti sebagai contoh adalah guru BK dulu, karena dia yang pertama untuk menggali bagaimana sih sejauh mana sih si Agil ini gitu kan. Dari guru BK sendiri nanti saya bantu juga dengan wali kelas juga, artinya untuk memberikan pembinaan lah dalam arti kepada Agil ini supaya dia ini berubah. Ya jangan lagi seperti itu. Ya jadi itu beberapa pihak yang mungkin bisa. Nah kira-kira kapan itu Pak akan kita? Kalau rencana saya secepatnya sudah si Agil ini ditemukan. Nah sekarang posisinya kan lagi dicari, anaknya tuh lagi ngambek lah bahasanya, lagi bujuk orang tuanya kan yang paling dekat kan keluarga. Keluarga dari orang tua nyari dulu, dibujuk anaknya supaya dia pulang dulu, masuk dulu lah. Kalau udah itu masuk, baru nanti kita tenang dulu di keluarganya ya. Nanti sudah oke dia masuk, baru nanti kita kerjakan lah, artinya kita berikan pembinaan yang secara berkelanjutan, yang mulai dari sanksi, kemudian motivasi dan sebagainya. Nah nanti sesudah dia ketemu itu. Ya, jadi itu tadi Pak ya. Artinya kita tidak dapat merencanakan secara spesifik kapannya atau seminggu atau sebulan belum tentu ya. Kalau pastinya waktunya secepatnya. Karena kondisi Agilnya kan belum ada di rumah, belum ada di tempat tadi. Rumit juga Pak. Permasalahan cukup rumit sehingga akan melibatkan keluarga juga. Walaupun sebenarnya itu sederhana, permasalahannya itu kan si Agil ini tidak sadar dia itu salah. Nah, apalagi lingkungan dia itu tidak mendukung bahwa dia itu salah gitu kan, sehingga kan tidak ada yang mengingatkan dia lah ya. Kawan-kawannya itu bukannya malah mengingatkan, malah ngajak itu kan, itu salah satunya. Nah, ketika ada yang ingatkan malah dia menghindar gitu kan, setelah itu dia asrama tadi kan. Itu makanya kan perlu adanya motivasi juga dari pihak sekolah yang mana biar ini berubah gitu. Baiklah, jadi ini Pak, berhubung Agilnya juga dalam kondisi tidak ada di rumah Pak ya, itu kita susah juga untuk menerapkannya apa yang sudah kita rencanakan tadi. Nanti kita tunggu aja Pak kabar dari orang tuanya tentunya Pak ya. Kalau orang tuanya menelpon kita pihak sekolah, Pak ini Pak alhamdulillah Agil sudah pulang gitu ya. Nah baru kita lancarkan aksi-aksi kita nanti atau rencana kita yang sudah kita bahas tadi ya. Nah nanti saya akan melihat Pak sejauh mana Bapak bisa menjalankan rencananya itu ya. Mudah-mudahan berhasil Pak ya dalam rencana kita untuk membuat si Agil ini menjadi rajin, menjadi enggak ngambek lagi tentunya ya. Dan mau masuk sekolah walaupun dia agak kesiangan karena bangun siang gitu ya Pak. Mungkin itu aja dulu Pak ya. Sip. Ya, bagus Pak ya. Tetap semangat Pak. Oke, sip. Ya. Ya. Oke.